Seperti misalnya yang biasa selalu dipraktekkan yang contoh yang tidak baik adalah dibuang ke sungai. Nah, apa yang bisa dilakukan pertama adalah ya kalau memang babinya mati ya dikubur dengan baik. Kalau misalnya wah susah nih, silakan lapor ke Dinas Pertanian atau Peternakan setempat sehingga biasa dibantu untuk melakukan proses penguburan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Yati, masih di program yang sama, Bonawa Corner. Bagaimana caranya kita melihat Taman Nasional Bougainvillea Watabone dari berbagai sudut pandang. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Mari kita kenalan. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir. Izin memperkenalkan diri dong. Siapa sih Bapak ini? Baik, terima kasih banyak sudah hadir, sudah mengundang saya di podcast. Nama saya Andro. Saya seorang dokter hewan, spesialisasinya di veterinary epidemiologist. Saya saat ini bekerja di FAO sebagai National Technical Advisor untuk One Health dan Emergency Response. Wah, saat ini Bapak datang ke Taman Nasional Bougainvillea Watabone itu kira-kira dalam rangka apa ya? Nah, kebetulan kami sedang ada kerjasama dengan Direktorat KKHSG dan Kementerian LHK. Jadi ada kegiatan untuk meningkatkan kapasitas teman-teman di Bougainvillea dalam hal pelaporan penyakit zoonosis dan penyakit-penyakit lainnya, terutama infeksi baru di Taman Nasional atau di lingkup BKSDA. Oh, di Taman Nasional Bougainvillea ya, di sini pesertanya Taman Nasional Bougainvillea dan BKSDA seluruhnya. Betul. Tadi Pak Andro menyebutkan kata-kata zoonosis. Saya itu kurang paham Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Zoonosis itu apa ya Pak ya? Ya, zoonosis ini sebenarnya sesuatu hal yang bisa dikatakan dekat dengan kita, tetapi kadang tidak tahu ya masyarakat umum. Jadi zoonosis itu adalah suatu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia ataupun sebaliknya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kucing di rumah atau punya hewan peliharaan lain di rumah atau punya ternak gitu ya. Jadi mereka bisa punya penyakit dan mereka bisa menularkannya ke kita. Begitupun dari kita juga bisa menularkan ke mereka. Begitu. Jadi kurang lebih disebutnya zoonosis. Ada kejadian apa di Taman Nasional Bougainvillea Watabone saat ini yang akhirnya membuat Bapak dan tim KKHSG datang terkait zoonosis tadi? Baik. Kebetulan memang dalam waktu dekat ini kami juga mendapatkan banyak laporan, tidak hanya dari Taman Nasional Bougainvillea, tetapi juga dari daerah-daerah lainnya terkait dengan merebaknya kasus wabah ASF. ASF itu adalah African Swine Fever. Nah, ASF ini kebetulan juga memang bukan zoonosis, tidak menular ke manusia artinya, namun bisa mengancam konservasi juga. Dan juga memang ASF ini juga menular ke babi yang di domestik atau babi yang biasa diternakan. Tapi juga bisa menular ke babi-babi liar gitu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran dari Kementerian LHK, makanya bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan saat ini memang disinyalir memang ditemukan ya informasi terkait kematian babi hutan. Betul. Di kawasan Taman Nasional Bougainvillea Watabone. Selain babi, kira-kira apa saja satwa lain yang mungkin bisa terjangkit penyakit ASF? Atau ya penyakit ya? Penyakit, betul. Penyakit apa saja? Jadi mungkin sedikit penjelasan dulu terkait ASF dulu ya Kak ya. Jadi ASF ini adalah penyakit virus, bukan penyakit bakteri. Jadi virus sama bakteri beda. Penyakit virus yang sangat mematikan. Jadi kalau bisa dikatakan tingkat kematiannya itu bisa sampai 100%. Nah sayangnya sampai dengan saat ini
belum ada virus vaksinnya. Si virus ini belum ada vaksinnya. Yang biasa kita bisa lakukan di babi-babi domestik. Memang menyerang hampir ke semua famili Suidae namanya, famili babi-babian. Jadi semua babi mulai dari babi domestik sampai dengan babi liar, termasuk sayangnya juga di Sulawesi ini kita tahu ada satwa endemik, babi rusa juga bisa terkena gitu. Iya, karena babi itu kan dilindungi dan memang ciri khas sekali dari Sulawesi. Makanya dari itu perhatian dari Kementerian LHK kemudian dari Taman Nasional melihat bahwa ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan pengamatan, deteksi dini sehingga upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, pengendalian itu bisa dilakukan. Sampai saat ini sudah terkonfirmasi daerah mana saja Pak yang terjangkit oleh penyakit ASF ini? Apakah sudah ada informasinya? Nah, kalau untuk daerah mana saja untuk ASF ini memang sebagai informasi saja bahwa ASF itu awalnya ada di daerah China. Sebelumnya kalau ditarik lagi mundur, makanya disebut African Swine Fever, itu sebenarnya dari daerah Afrika. Kemudian menyebar hingga akhirnya masuk ke Asia Tenggara. Masuk ke Indonesia itu tahun 2019. Terkonfirmasi masuk ke Indonesia itu ada di Sumatera. Kemudian karena karena penyebaran yang begitu cepat, sehingga sekarang hampir semua Sumatera itu semua daerah provinsinya sudah merah. Artinya sudah terkenal lah semuanya yang gitu ya. Kemudian di Jawa juga sama, di Nusa Tenggara juga sama, termasuk Bali, dan sekarang masuk ke Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi pertama kali itu terkonfirmasi di daerah Sulawesi Selatan, dan sekarang menuju pelan-pelan ke arah Sulawesi Utara dan Gorontalo, gitu. Jadi hampir mungkin kalau bisa dikatakan hampir 70% ya daerah di Indonesia itu sudah terjangkit. Dari Indonesia, dan ini cukup ini ya mewabah sekali ya, dan harusnya ini menjadi perhatian kita bersama untuk penanganan lebih lanjut dan lebih serius ya. Betul. Kira-kira apakah penyakit ASF ini berbahaya bagi manusia? Ini kan tadi kan disampaikan itu dari satwa babi ya. Betul. Nah, apakah itu berbahaya untuk manusia ini sendiri? Nah, untuk untuk ASF ini memang tidak bersifat zoonosis. Jadi artinya tidak menular ke manusia. Namun demikian karena sifat virusnya itu sangat tahan, artinya dari beberapa literatur yang kita miliki dari misalnya meskipun si daging babi misalnya yang sudah terkontaminasi itu terkena virus kemudian dimasak dengan tidak baik, jadi kemungkinan besar si virusnya itu masih bisa bertahan. Pertama, si ASF itu tidak berbahaya buat manusia. Namun kalau misalnya daging babi itu dikonsumsi, ada di dalam tubuh kita juga tidak masalah. Cuman sisa-sisa ini ada beberapa praktek yang dilakukan untuk peternak babi menggunakan bekas-bekas makanan buat pakan mereka, sehingga mereka bisa terjangkit. Oh, bisa ya terjangkit. Ya. Berarti masa inkubasinya cukup panjang ya? Iya, jadi virus itu bisa bertahan cukup lama di dalam daging kurang lebih sekitar 300 hari. 300 hari untuk yang daging asap ya kalau tidak salah. Nah, di tanah pun misalnya bisa cukup lama bertahan sekitar 300 hari, 100 hari. Nah, itu yang membuat pemerintah terutama di hewan-hewan daging babi domestik kalau terkena itu sebaiknya tidak dikonsumsi karena bisa mengkontaminasi lingkungan. Jadi dimusnahkan. Bagaimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa sebenarnya babi ini terkena penyakit ASF untuk masyarakat luas, terutama yang memiliki peternakan babi ini ya, babi domestik gitu. Ya, memang cukup susah untuk memastikan bahwa si babi A atau si babi B yang kena itu adalah penyakit terkena ASF ya. Jadi Bapak Ibu yang pemilik babi gitu ya, terutama di daerah-daerah dekat kawasan dan pengkonsumsi babi juga gitu, sebaiknya ketika ada kejadian penyakit gitu ya, loh ini babi saya banyaknya sakit gitu kan, kemudian mati pelan-pelan, nah sebaiknya segera lapor ke ke otoritas setempat, pemerintah setempat,
Dan mungkin di sana akan dibantu, biasanya dilakukan membantu cek lab atau apa. Meskipun ada beberapa gejala yang bisa dilihat, misalnya contoh ada kemerah-memerahan, kemudian Pada demam, kulitnya? pada kulitnya, terutama di daerah ekstremitas, daerah kuping, kemudian demam, tidak mau makan dan sebagainya. Tapi tapi itu ada beberapa penyakit yang mirip juga, gitu seperti itu. Makanya dari itu perlu penemuan diagnosa melalui konfirmasi lab. Jadi tidak bisa serta-merta dari gejala ini, oh ini ASF bukan juga, tetapi bisa dicek melalui konfirmasi lab. Berarti ada baiknya buat kita semua, mungkin untuk para konsumen ya, para konsumen yang memang terbiasa untuk mengkonsumsi daging-daging babi domestik untuk lebih berhati-hati saat ini karena memang sedang terindikasi terkonfirmasi adanya penyakit ASF terutama di wilayah Sulawesi Utara. Kira-kira jika kita menemukan kasus kematian babi tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Pertama, kalau sebagai peternak ini banyak kasus kejadian bahwa ketika mereka punya babi terus mati, babinya itu tidak dilakukan pembuangan dengan baik. Pembuangan dengan baiknya seperti apa? Misalnya yang biasa selalu dipraktekkan ini contoh yang tidak baik adalah dibuang ke sungai. Oh. Nah, kalau dibuang ke sungai itu akan mencemari air sungai. Nah, itu bisa kena ke peternakan babi lain, kemudian ke Taman Nasional, kemudian kena ke babi-babi liar, pemukiman juga. Nah, apa yang bisa dilakukan pertama adalah ya kalau memang babinya mati ya dikubur dengan baik. Kalau misalnya wah susah nih, silakan lapor ke dinas pertanian atau peternakan setempat sehingga biasanya dibantu untuk melakukan proses penguburan seperti itu. Nah, kemudian kalaupun mau yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mencegah, terutama para peternak atau orang-orang yang memiliki babi atau misalnya ada kalau kaitannya sama lembaga konservasi itu mungkin ada babi yang sedang ditangkarkan, mungkin harus meningkatkan biosecurity-nya. Biosecurity-nya harus ditingkatkan, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian mungkin ketika memasuki tempat memasuki kawasan peternakan atau kawasan lembaga konservasi mereka harus melakukan upaya-upaya pembersihan dan desinfeksi. Hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dilakukan karena sampai dengan saat ini belum ada vaksin. Gitu. Jadi untuk para peternak babi jika mengalami atau jika mendapatkan kasus-kasus kematian babi atau babi sakit, segeralah melapor kepada dinas-dinas terkait ya, baik peternakan maupun untuk upaya tindak lanjutnya dan pemeriksaan selanjutnya. Lalu tingkatkan juga biosecurity untuk mencegah terjadinya penyebaran ASF lebih lanjut. Kira-kira Bapak, pertanyaan terakhir, kebijakan apa sih yang dilakukan oleh KLHK untuk menangani kasus ASF itu? Saya kira KLHK sudah banyak berbuat ya. Pertama, sepanjang saya tahu, ketika itu terjadi di Sumatera, teman-teman KLHK itu sudah coba membuat semacam buku atau meningkatkan kapasitas teman-teman di lapangan. Pertama ada pengenalan ASF di teman-teman di Taman Nasional atau di KSDA, kemudian pembuatan buku saku, peningkatan surveillance dan sebagainya. Karena ternyata ada kekhawatiran ketika terjadi wabah babi-babi liar ini kan berkurang jumlahnya, sehingga itu berdampak terhadap keseimbangan ekosistem. Saya nggak tahu persis atau ada hubungannya atau tidak, tapi di daerah-daerah yang banyak wabah itu terjadi banyak konflik dengan kalau di Sumatera ya, terjadi banyak konflik dengan harimau karena mungkin sumber pakannya habis, kemudian akhirnya mencari pakan di daerah-daerah baru. Nah, itu juga satu hal yang menurut kami juga itu mungkin dampak tidak langsung terkait dengan ASF ini. Kemudian kalau kaitannya dengan kebijakan, saya kira pelaporan yang minta dilakukan oleh teman-teman oleh KLHK
kepada UPT-UPT-nya, Taman Nasional ataupun BKSDA untuk melakukan upaya deteksi dini sehingga dilakukan respon yang cepat. Saya kira itu sudah suatu hal yang baik. Gitu. Selain itu juga peningkatan kapasitas terus dilakukan. Iya, peningkatan kapasitas termasuk kedatangan Bapak di Taman Nasional Bukit Tinggi Wartabone ini untuk memperkenalkan aplikasi Sehat 1 ya Pak ya. Itu adalah bagian dari sistem yang akan memberikan pelaporan dan pengawasan dan deteksi dini terhadap kejadian-kejadian zoonosis yang bisa terjadi pada satwa liar. Demikian Sobat Mario, bincang-bincang kita dengan Pak Andro dari FAO terkait kondisi yang saat ini terjadi di Taman Nasional Bukit Wartabone dan mungkin juga terjadi di beberapa tempat lain. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan narasumber yang lain, tetap di program Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Bukit Wartabone dari berbagai sudut pandang dengan host kesayangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi.